ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا
zawali nikmatika wa ta'uli afiyatika fajati nikmatika jamasyafatika ya rabbal alamin. Allahumma asin fi kulli halina ya rabbana awsi ruhana ila ruhi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ij'al fi qulubina nuran binuri sayyidina Muhammad wa bi asabina wa lahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa idamina wa jildina nuran binuri sayyidina Muhammad wa asabina wa lahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa idamina wa jildina nuran binuri sayyidina Muhammad wa amamina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina nuran binuri sayyidina Muhammad alif lana fi hayatina wa ba'da mamatina binuri sayyidina Muhammad awhid lana binuri sayyidina Muhammad waj'al lana fahaman binuri sayyidina Muhammad ya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa qulusan ya Allah li ahli al-qubur wasbit ala qiraatina hadhihi wa qirika syawaban misla zalika wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila ij'al ya maulana maqana wa kabarna wa alamna ziyadatan bi syarafin nabi mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika arhamar rahimin khususan li ahli kubur Haji Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Haji Masdar bin Amri wa Hajah Masrukiyah binti Indra wa Indra bin Muda wa Arbaya binti Damang wa Haji Sulaiman Kurdi bin Said wa Hajah Hairani binti Daris wa Hamidan bin Darran wa Rabiatul Adawiyah binti Ismail wa Rahmat Hidayat bin Hamidan wa Rahman bin Basuni wa Baidan bin Cintan wa Kasir bin Nurdin wa Ruzhan bin Anandani wa Tawarni binti Makmum wa Nursan binti Mukhtar Sidik wa Sarinah binti Abdullah wa Haji Matres bin Haji Kadri wa Haji Sumiyati binti Saud wa Darmaya binti bin Adam wa Marsinah binti Adam wa Sri Warnawati binti Abdullah wa Haja Syarwani bin Haji Yusuf wa Haja Aminah binti Haji Kuntil wa Haji Halimah binti Haji Dolmas wa Haji Hudari bin Haji Jabri wa Haji Jamilah binti Haji Jabri wa Haji Yusuf bin Haji Arif wa Haja Bahriyah binti Sultan wa Haji Kuntil bin Hasan wa Haja Maskara bin Larsid wa Haji Jabar bin Haji Yusuf wa Haji Lia binti Jubair wa Haja Istidna bin Haji Masr wa Haji Basri bin Juhran wa Ahmad Badrawi bin Muhammad Rasidi wa Masbah binti Abdus Samad wa Haji Arkam bin Sa'ad wa ghairihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa'izhum min azabi qabri wan nar wa anjil alaihim rahmah wal bahjah wassurur bi rahmatika arhamar rahimin. Ij'al kuburahum ya Allah raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekhul lakum al-Fatihah. Iya kenapa dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani rezeki kita bertambah, nikmat kita bertambah, sehat afiat kita juga bertambah, makin makmur hidup di dunia, dan semoga juga kemakmuran itu berlanjut pada kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengingatkan untuk sabar dalam setiap keadaan. Terkhusus sabar ini pelajarannya ialah menunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah jalan untuk menunggu perintah Allah. Perhatikan tanda-tanda perintah Allah itu, yaitu perintah batin dalam hidupmu. Dengan memperhatikan hal-hal yang bersifat batin itu dari Allah, maka itu akan menjadikan engkau bukan hanya pandai bersabar, tetapi engkau mendapatkan kenyamanan dalam hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebaliknya, orang-orang yang tidak menggunakan sabar, hanya menggunakan ilmu pengetahuannya saja dalam hidup ini, dia akan terkena sunnah Allah, sunnatullah, yaitu terlanggarnya kejoliman terhadap hal-hal yang bersifat johir maupun yang batin, yang mengakibatkan kejoliman itu nanti terhubung dengan kejoliman yang lain, mengakibatkan terjadinya jaringan kejoliman satu dengan yang lainnya. Wa kadzalika nuwalli ba'da zalimina ba'da. Al-An'am ayat 129. Demikian itulah kami adakan, kata Allah, nuwali, kesetiaan, ba'da zalimin, ba'dan, antara orang jolim satu dengan yang jolim yang lainnya. Maksudnya apa? Bila engkau hari ini melakukan tindakan yang sifatnya tanpa disadari menjolimi orang lain, engkau akan terhubung lagi pada kejoliman yang lain. Contohnya berdagang. Pada ilmu asas muamalah, berdagang itu boleh saja semua hal. Semua hal. Kadang hukum meliputi, ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada makruh, ada lagi yang sifatnya larangan atau disebut dengan haram. Keadaan-keadaan itu, misalnya saya memberikan gambaran tentang yang johir dan yang batin melewati riwayat hadis Nabi. Jual beli itu boleh enggak hukumnya? Boleh. Dalam hukum Islam namanya muamalah mubah. Mubah itu sebagaimana firman Allah, wa ahalallahul bai' wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti segala jual beli adalah boleh. Jual beli babi dalam fikih dilarang. Ya enggak? Jual beli babi, jual beli anjing dilarang. Jual beli manusia dilarang juga. Nah, meskipun tidak tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis, tapi kita paham menjual beli manusia juga dilarang. Nah, itu yang tidak tertulis tuh, batin. Ada lagi Nabi mengatakan yang sifatnya batin. Kalau kamu menjual rumahmu, kata Nabi, hendaklah engkau tawarkan kepada sekelilingmu. Nah, jual tanah kah, jual rumah, tawarkan dulu dengan tetangga dekat. Setelah tetangga dilihat tidak ada, baru tawarkan kepada yang lain. Apa dilarang dalam fikih? Tidak dilarang, boleh aja jual kepada orang lain langsung. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian itu tidak dicatatkan di dalam kitab-kitab fikih. Berarti boleh aja, ya kan? Tapi ternyata di situ ada kudrati,
Ada yang tetangga mungkin melirik-lirik sudah rumah itu, tapi dia karena tidak ditawarkan, tidak tahu, maka terjadi transaksi kita dengan orang lain, terjadi jual beli. Si tetangga menjadi ribut, menjadi kesal, menjadi jengkel. Kenapa tidak memberitahu kepada diri saya, ya kan? Nah, tidak enaklah jadinya hubungan kita dengan yang lain. Kelihatan enggak? Kelihatan. Tunggu perintah. Mau beristri? Allah jujur dalam hukum Islam, nak poligami. Kasihan si istri itu ya kan? Mungkin caranya, meskipun boleh, mungkin caranya dengan cara diam. Aku aja kalau setelah kawin ini menggetar melihat wanita tuh, kenapa jadi menggetar kalau aja gugup aku aja paling kenapa kah? Dulu waktu aku belum punya istri, aku tidak gugup mendekati wanita. Kenapa jadi gugup sekarang lo aja garbus aku. Aku takut kelihatan istriku juga. Kelihatan istri sekalinya, takutnya dengan istri. Lihat tanda dalam hal lain, dalam kehidupan sehari-hari, jualan tahu jualan di kampung, ya kan? Boleh jualan tuh, jual susu kah? Jual apa lagi, Beb? Jual apa di warung tuh biasanya? Makanan, minuman dan sebagainya. Boleh aja, silahkan bebas orang buka jual. Dalam hukum Islam pun boleh. Tiba-tiba biasanya kita tidak berjualan. Jualan. Tapi ya karena situasi kondisi ekonomi dan sebagainya, akhirnya kita jual. Lihat dulu sekeliling. Kalau jualan kita sama dengan orang lain kan mengganggu stabilitas orang. Memang dalam fikih boleh. Tapi coba bersabar dulu. Nanti Allah beri tanda jualan apa yang cocok. Nah, itu yang pelajaran saya nih. Kenapa? Coba kalau kita jualan nasi kuning, tetangga sana nasi kuning juga, sini nasi kuning juga, kasihan, rezeki masing-masing juga aja. Nah, oke, enggak apa-apa, boleh, memang boleh aja. Tapi nanti pasti yang dua warung yang lainnya sakit hati. Iya enggak? Kalau bisa sakit hati itu pun jangan. Nanti kamu akan datang sakit hati kamu nanti. Dibalas Allah, karena tadi Allah berjanji kejoliman itu akan mendatangkan kejoliman yang lain. Kejoliman yang tidak dirasakan, sakit hati itu akan mendatangkan sakit hati. Ya kah? Jar orang bahari, jar orang kayak karma aja lagi. Tapi tidak persis juga, kadang-kadang diteliti. Tapi lebih bagus ambil yang nyata berfaedah. As-sabru, sabar. Tunggu perintah Allah. Nanti Allah memberitahu. Yuk belajar melihat perintah Allah secara gaibah melewati batin. Nanti tiba-tiba, oh iya, jualan bubur aja deh di kampung ini, nggak ada jualan bubur. Nah, jualan bubur enak sekali, ya kak? Mesra lah jadinya, ya kak? Tidak harus sama. Atau jualan pentol, nggak ada orang jualan pentol, ya kak? Nah, itu namanya stabilitas lingkungan terjaga. Biarlah hidup ini kita mengalah, tidak terlalu banyak. Harus menang, jangan berpikir al-adlu, keadilan. Terlalu banyak menuntut keadilan itu bisa berbahaya. Ada sebuah kalimat yang saya bacakan, saya tidak sempat membacakan kitab Hikam oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya, tapi ini bisa jadi pertimbangan. Sebelum mengawali kisah Syekh ini, kaifa yakunu minal mu'minina may yurdil makhlukina bisyaqati rabbil alamin. Jar Abdullah Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Hikam beliau bagian yang kelima, bagaimana mungkin orang mukmin itu hari-harinya mencari ridho Allah tapi melewati kemurkaan makhluk-makhluknya untuk mendapatkan ridho Allah. Bisyakti Rabbil Alam, yang menjadikan Allah pun murka kepadanya.
Atau sebaliknya, kaifa yakunu minal mu'minina mayyurdil makhlukin, bagaimana mungkin orang mukmin itu mencari ridho, rela kepada makhluknya, bisa kati rabbil alamin, dengan cara kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mukmin, mungkin orang mukmin yang lainnya ridho aja, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Saya berikan contoh. Ada orang mukmin ridho meminang pinangan yang sudah dipinang oleh orang lain. Nah, dalam hadis Nabi itu tidak boleh. Jadi meminang perempuan itu sudah dipinang oleh orang lain. Maksudnya sudah, belum pasti lagi apakah ditolak atau belum. Kita pinang itu tidak boleh. Mungkin si mukmin tuh, yang mukmin ntar ridho aja sudah, kalau memang kamu kepingin sama wanita itu, jarang laki-laki itu sudah, ayo aku rela aja berduitnya bang daripada aku ujar laki-laki ini, ridho kalau deh. Tapi Allah murka atas kejadian tersebut. Nah, jangan memaksa orang ridho. Orang terpaksa ridho. Kenapa? Kalah fulus. Kalah fulus, kalah duit. Iyalah, reda aja aku aja. Kalah fulus, paksa reda. Nah, jangan. Mentang-mentang ganteng, kemana kampung dikawini terus binian. Misal, mentang-mentang lah dan ganteng. Ya tidak juga ya begitu. Nah, itu yang pertama yang minggu kemarin. Satu ceramah adalah, li'annaka fi dari mulku azim amruhu syadidun wa syauqatuhu. Ketahuilah, kata saya, sesungguhnya engkau saat ini berada di dalam suatu negeri, dalam suatu kampung, dalam sebuah area, yang area itu tidak ada lagi area selain area itu, yaitu area mulku azim, area kekuasaan Allah yang maha agung, yang di dalamnya ada peraturan-peraturan Allah pada dirimu. Peraturan itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kamu harus tahu, bukan hanya yang tertulis tapi juga tidak tertulis. Amruhu syadidun, perintahnya itu sangat dahsyat. Berapa banyak orang yang terkena penyakit yang dokter tidak bisa menyembuhkannya, ya kan? Ada rahasianya. Berapa banyak musibah orang, bahkan beruntun musibah itu, si manusia itu juga tidak tahu apa sebabnya. Berapa banyak orang tidak menyangka kematian terhadap dirinya di usia mudanya, yang saat itu mungkin dia menyangka dia mati nanti besok pada umur 70 tahun, pada umur 80 tahun. Siapa yang menyangka? Alhamdulillah, Habib Alwi masih panjang umurnya. Mungkin teman-teman Habib dulu menyangka Habib meninggal umur 50 tahun, tapi ternyata sampai umur 80 tahun beliau panjang umur beliau. Itu tanda berarti kita tidak pernah tahu atas kehidupan ini. Berapa banyak orang yang merasa dirinya hebat, bisa berikhtiar untuk kaya, sampai saat ini dia tidak pernah kaya. Bahkan mengecap mobil saja dia tidak pernah. Subhanallah. Itu bukti engkau berada di sebuah lembaga peraturan Allah. Bukan kamu yang mengatur, tapi Allah yang mengatur atas kekuasaan ini. Wasyaukatu, itulah jaringan Allah yang membuat jaring di sekehendak Allah, bukan kehendak dirimu. Kasirun jundu, banyak sekali tentara Allah di alam semesta ini. Kamu tidak melihatnya. Itulah para malaikat-malaikat Allah yang disebut di dalam hadis Nabi, satu daun yang jatuh ke bumi, tidak ada satupun daun yang jatuh, kata Nabi, kecuali malaikat mencatat jatuhnya daun itu ke bumi ini. Bagaimana debu berterbangan, tidak ada satu debu pun yang tidak dihitung oleh malaikat untuk mencocokkan apakah benar fi lauhil mahfuz, di dalam lauh mahfuz. Itulah kekuasaan Allah. Syahidallah annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan, Allah lah yang bersaksi, tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa lagi yang bersaksi itu mampu? Malaikatu. Siapa lagi selain malaikat? Wa ulul ilmi qaiman, orang-orang yang memiliki ilmu
iman, ilmu yang tegak lurus, yang linear mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain itu tidak ada. Itulah ilmu ma'rifatullah, di mana ada orang kebanyakan tidak tahu, mereka mengetahuinya. Nafizatu masyiyatu, ada jendela di mana Allah menetapkan akan hambanya. Qahirun hukmu, dia maha kuasa atas segala hukum yang ditetapkannya. Siapapun tidak bisa bergejolak daripada hukum itu. Bukankah hukum sunatullah ini sudah ditetapkan Allah? Ada hujan, ada panas, ada mati, ada orang hidup, ada orang lahir, semua itu sudah ditetapkan Allah atas kehidupan. Kita tidak bisa melawannya. Bahkan rezekimu sejak kamu dilahirkan, sebelum kamu dilahirkan, masih kamu di dalam perut ibumu, sudah dibawakan malaikat. Wa arsala alaihimul malaikat, Allah mengutus malaikat kepada si hamba itu li ajalihi, tentang ajalnya kapan. Matinya pun sudah dicatat ketika dia masih dalam perut ibunya. Subhanallah. Wa rizkihi, rezekinya, syaki, tentang kesusahan hidupnya, wasa'in, dan tentang kebahagiaan hidup. Lalu di manakah kita hamba ini? Memang kita harus menjadi hamba Allah yang terbaik. Bagaimana berserasi selaras dengan kehendak Allah itu. Baqa mulkahu, Allah kekal kerajaannya, daimun bisultani, dia berterus-terusan, kekuasaannya ada dalam hidupnya. Bisakah engkau melihat, kata saya, daki ilmihi, yang mendalam, menukik, masuk ke dalam hatimu untuk memperhatikannya. Bilogati hukmi hikmatihi, dengan segala bahasa yang mengandung hikmah. Wa'adun qada'uhu, tetapi adil ketetapannya itu. La yagrubu anhu misqalu jarratin fis samawati wal ard wala fil ardi. Al-Quran surah As-Saba ayat 3. La yagrub anhu, tidak ada yang terhalang, tidak ada yang tidak terlihat dari Allah. Misqalu jarratin, meskipun hanya sedebu saja, yang lebih kecil daripada debu itu, apa yang ada di langit maupun ada di bumi, dan itu sudah dituliskan Allah tentang kehidupannya. Jadi kesimpulannya, jangan kita menuhankan ikhtiar kita, jangan menuhankan usaha kita, jangan menuhankan kehebatan kita. Apa maksudnya? Berusahalah, berikhtiarlah, apa semampu kita, mastata'tum, apa yang kamu lakukan. Jangan kamu komentari ini tidak mungkin berhasil. Bersangkalah baik kepada Allah supaya usaha kita berhasil. Tidak ada satu harapan. Ketika kita sudah berhasil, jangan sekali-kali mengakui diri kita hebat. Jangan sekali-sekali karena usaha kita berhasil, semata-mata ini adalah karena kehendak Allah keberhasilan itu. Tegakkan itu, Masya Allah. Apa yang terjadi semua ini adalah sebab karena kehendak Allah. Jika engkau tidak bisa melakukan cara ini, kata saya, engkau jatuh kepada lembah kesirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa jatuh ke lembah kesirikan? Yaitu engkau terhijab tentang kekuasaan Allah. Yang engkau lihat justru engkau yang berkuasa. Engkau terhijab tentang pertolongan Allah padamu. Yang engkau lihat dirimu sendiri menolong dirimu untuk bisa mencapai usaha-usahamu. Subhanallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من يرى ولا يرى وفضله عمن يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عمن يرى بمن إليك ترسل روحا وجسما لا مرار روحا وجسما لا